Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bengras, bertemu lagi dengan saya, Media Center KPU Purwakarta. Baiklah sahabat Bengras, kali ini aku sedang bersama Ketua Pengadilan Kabupaten Purwakarta. Bapak, untuk lebih lanjut silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Darmaido Damani, SHMKN. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta kelas 1B. Nah, Bapak membahas pengadilan, apa saja sih peran pengadilan di Pilkada tahun 2024 ini? Ya, baik Mbak ya. Jadi peran pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Purwakarta di Pilkada 2024 sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah untuk menerbitkan surat keterangan tidak pernah dipidana. Terus yang kedua adalah menerima perkara tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diteruskan kepada Kejaksaan, baru nanti diterima oleh pengadilan. Sebenarnya secara pokok hanya dua untuk menghadapi Pilkada tahun 2024. Oke. Nah, Pak, untuk kewenangan itu sendiri, apa saja sih, Pak? Ada nggak kewenangan pengadilan untuk Pilkada tahun 2024 ini? Ya. Kewenangannya terutama yang perlu menjadi perhatian kita bersama itu adalah mengenai tindak pidana pemilihan yang diajukan. Karena ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dalam penyelesaiannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya adalah mengenai tenggang waktu penyelesaian tindak pidana pemilihan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta nanti. Itu hanya dikasih waktu 7 hari untuk dalam penyelesaiannya. Mungkin seperti itu yang perlu disinergikan dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam penyelesaian tindak pidana yang berkaitan dengan Pilkada tahun 2024. Oke, berarti jangka waktunya hanya 7 hari ya, 7 Pak? hari. Nah, tadi tuh saya tuh sempat mendengar ada salah satu perbedaan dari tindak pidana pemilihan umum dan tindak pidana pemilihan. Itu bedanya apa sih, Pak? Pidana pemilihan ini adalah kaitan dengan pilkada, sedangkan tindak pidana pemilihan umum itu berkaitan dengan pemilihan calon legislatif yang kemarin, dan pidana pilpres. Ya. Oh iya, berarti kalau misalkan ada dua, berarti tindak pidana untuk pilkada dan tindak pidana untuk pilpres berarti ya Pak ya? Benar, karena acuan undang-undangannya berbeda. Oke, Bapak, kalau misalkan untuk pilkada tahun ini berapa jumlah sih yang disiapkan jaksa dan hakim untuk pilkada tahun 2024 ini? Kalau untuk hakim, untuk jaksa sendiri karena bukan kewenangan kita untuk menyiapkan ya, saya tidak mengetahuinya, tapi kalau untuk pengadilan saat ini sudah ada sekitar kurang lebih 12 hakim untuk bisa menyidangkan perkara yang masuk ataupun yang dilimpahkan ke pengadilan terkait dengan tindak pidana pemilihan. Oke. Nah Pak, kan udah disiapin nih jaksa dan hakimnya. Nah kira-kira apa aja sih kasus persidangan yang bisa masuk gitu di pilkada tahun ini? Oke. Kalau ini kan namanya kita memprediksi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya harapan dari kami pengadilan sedapat mungkin jangan ada kasus yang masuk. Betul. Ya. Itu menandakan apa? Itu merupakan parameter bahwa pelaksanaan pilkada di Pengadilan Negeri Purwakarta ini berjalan dengan lancar. Nah, kalaupun seandainya ada masuk, biasanya itu berkaitan yang pernah saya alami ya. Ketika saya bertugas bukan di Pengadilan Negeri Purwakarta, itu ada satu perkara yang pernah saya tangani menggunakan hak pilih orang lain untuk datang ke TPS. Ternyata itu hak pilih kakak dia yang pada saat itu dalam keadaan sakit dan dia menggunakannya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya seperti itu yang pernah saya alami, tapi syukurnya saya mendapat informasi bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta ataupun di Kabupaten Purwakarta belum pernah ada terjadi tindak pidana pemilihan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan yang lain juga belum pernah terjadi. Ini tetap harus kita pertahankan. Iya. Semoga tahun ini pilkada di Purwakarta aman, damai,
dan bisa sesuai dengan harapan gitu Amin. ya Pak ya. Ya. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Oke, sahabat Bengras, alhamdulillah bincang-bincang kali ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah senantiasa bersedia. Dan kita tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.